Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Triwahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Sitogenetika Dasar yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fenita Tanjung Maharani sebagai moderator dalam presentasi kelompok pada hari ini. Adapun rekan saya yakni Nur Alia Sofa, Kalsum Nadah Konita, dan Zilfiatus Zahro. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai metode pengecatan FIS. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Next slide. Baik, di sini kami menggunakan jurnal terkait metode pengecatan FIS yang berjudul Pembuatan Kurva Kalibrasi Kromosom Translokasi Akibat Radiasi Gamma. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penggunaan metode pengecatan FIS untuk mendeteksi adanya aberasi kromosom. Salah satunya jenisnya yaitu translokasi kromosom. Bisa dibantu next slide. Baik, langsung ke pendahuluannya. Sebelumnya, aberasi kromosom adalah kromosom yang mengalami kerusakan struktur berupa patahan yang diinduksi oleh paparan radiasi pada tubuh, sehingga dapat digunakan sebagai dosimeter biologi atau biodosimetri. Kerusakan ini paling efektif dideteksi pada sel limfosit darah tepi yang sangat sensitif terhadap radiasi dan tersebar di seluruh tubuh, sehingga mencerminkan kondisi umum pada radiasi. Radiasi pigeon atau ionizing radiation dapat menginduksi aberasi tak stabil seperti kromosom disentrik yang biasa digunakan untuk menilai paparan radiasi akut, serta aberasi stabil seperti translokasi kromosom yang dapat bertahan lama dan digunakan untuk biodosimetri, retrospektif, serta prediksi resiko radiasi. Next slide. Baik, di sini untuk mengenal lebih jauh mengenai metode FIS, yaitu metode ini digunakan untuk mendeteksi aberasi translokasi yang stabil. Dengan teknik ini melibatkan pengecatan kromosom target dengan probel fluoresensi yang spesifik yang berikatan dengan kromosom tersebut. Kromosom lainnya diberi warna fluoresen non-selektif seperti DAPI sebagai countersign dan dengan kombinasi pewarnaan ini. Translokasi dapat terlihat sebagai pencampuran warna berbeda pada mikroskop fluoresen, sehingga FIS menjadi metode yang efektif untuk mendeteksi dan mengevaluasikan aberasi kromosom secara spesifik dan akurat. Next slide. Baik, secara jelasnya, FIS merupakan metode sitogenetik molekuler dengan menggunakan mikroskop fluoresen yang dapat mendeteksi kelainan struktur kromosom yang ukurannya sangat kecil, ukuran dari 4 MB, menurut kutipan Bishop 2010. Sedangkan untuk menurut Budianti 2014, menyatakan bahwa FIS merupakan teknik diagnostik molekuler menggunakan zat warna fluoresens untuk melabel DNA probable yang digunakan untuk mendeteksi DNA komplementer. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Zilfiatus Zahro. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan manfaat teknik pengecatan FIS. 1. Deteksi kelainan kromosom secara cepat dan spesifik. FIS mampu mengidentifikasi kelainan kromosom numerik dan struktural seperti translokasi, delesi, dan duplikasi dengan spesifitas tinggi dan waktu yang cepat. 2. Aplikasi FIS dalam deteksi mikroorganisme. FIS dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi mikroorganisme di lingkungan atau sampel klinis tanpa perlu dikultur. 3. Diagnosis kanker dan aberasi genetik. FIS banyak digunakan untuk mengidentifikasi translokasi kromosom pada kanker seperti leukemia dan limfoma dengan akurasi tinggi. 4. Diagnosis prenatal, screening kelainan genetik pada janin. FIS digunakan dalam screening kelainan kromosom seperti sindrom Down atau Edward dan lainnya secara cepat pada sel janin.
Dan ada prinsip teknik pengecatan FISH, yaitu FISH terdiri dari dua komponen utama, prob DNA dan urutan target. Yang B, sebelum hibridisasi, probe dilabeli melalui metode seperti niche translation, random primate labeling, atau PCR. Labelan bisa langsung dengan fluorophore atau tidak langsung dengan hepten. C, probe dan DNA target didenaturasi agar menjadi untai tunggal. D, keduanya kemudian disatukan agar urutan komplementer dapat berikatan. E, pelabelan tidak langsung memerlukan deteksi tambahan menggunakan enzim atau antibodi, namun menghasilkan sinyal yang lebih kuat. Sebaliknya, pelabelan langsung lebih tepat karena tidak memerlukan tahap deteksi tambahan. Dan ada pengamatan abrasi kromosom dengan teknik pencegahan FISH. Satu, pengambilan sampel darah. Darah setiap donor diambil kurang lebih 35 ml darah yang kemudian dibagi ke dalam 8 tabung kontainer berkapasitas 4 mili yang sudah mengandung heparin. Sisa sampel digunakan sebagai kontrol. 2. Proses iridiasi sampel darah. Sampel darah diradiasi menggunakan radiasi gamma secara duplo dengan dosis bervariasi 1, 2, 3, dan 4 GY pada laju dosis 0,8 GY atau GY per menit. Iradiasi dilakukan menggunakan pesawat teleterapi CO60 di Laboratorium Meteorologi Radiasi Nasional (TKMR) Batan. Prosedur ini mengikuti standar IAEA ITRS 398. Terus selanjutnya 3, penyimpanan pasca iridiasi. Setelah iridiasi, sampel disimpan pada suhu 37 Celcius selama 1/2 jam untuk memungkinkan proses perbaikan sel pasca iridiasi sesuai dengan prosedur standar IAEA. Selanjutnya saya alihkan ke rekan saya, yaitu Kalsum Nahdah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengamatan aberasi kromosom dengan teknik pengecatan FISH bagian pra-analitik. Pembiakan sel limfosit 1, sebanyak 1 ml darah yang telah diiradasi dibiarkan dalam media pertumbuhan yang terdiri dari 7,5 ml RPMI 1640 yang diperkaya dengan Hebus buffer dan L-glutamin, 20% fetal bovine serum, pitohemaglutin atau PHA, dan 1% penisilin streptomycin. Yang kedua, botol biakan ditutup rapat dan disimpan dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius dengan aliran CO2 5% selama 48 jam. Yang ketiga, 3 jam sebelum pemanenan ditambahkan 2,5% kolkisin untuk menghentikan proses pembelahan sel agar sel berada pada tahap metafase. Next. Yang selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, ada inkubator CO2. Kedua, biological safety cabinet. Yang ketiga, penangas air, centrifuge, mikroskop fluorescence yang terhubung dengan Apilet Imaging System, software Cytovision. Selanjutnya, media dan reagen pembiakan berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan stimulasi sel darah dalam kondisi kultur, serta menjaga lingkungan tetap steril dan bebas kontaminasi selama proses inkubasi. RPMI dari GLBCO, fetal bovine serum VBS, pitohemaglutinin PHA,
penicillin streptom. Next. Selanjutnya, pemanenan sel limfosit darah yang telah dibiarkan disentrifuse pada kecepatan 1500 rpm selama 10 menit. Yang kedua, supernatant dibuang dan endapan darah diaduk dengan pipet Pasteur, kemudian ditambahkan 10 ml larutan KCl 0,075 m. Larutan ini disimpan di water bath selama 25 menit. Yang ketiga, dilakukan sentrifugasi kembali dengan kecepatan yang sama, kemudian supernatant dibuang. Yang keempat, endapan limfosit ditambahkan 8-10 ml larutan fiksatif karnoid metanol yang mengandung asam asetat banding 3:1. Lalu disentrifugasi lagi dengan kecepatan yang sama. Yang kelima, tahapan penambahan fiksatif dan sentrifugasi ini diulang beberapa kali sampai diperoleh endapan limfosit warna putih. Next. Yang selanjutnya ada bahan. Yang pertama, reagen untuk pengecatan kromosom digunakan untuk mendeteksi dan menandai kromosom tertentu dengan teknik hibridasi fluoresen sehingga kromosom dapat diamati secara spesifik di bawah mikroskop fluoresens. Kit kromosom nomor 1 dan 2, ID Labs Biotechnology Kanada, Whole Chromosome Probe WCB nomor 1 dan 2 ditandai dengan fluoresens. Yang terakhir, buffer untuk dihibridasi. Selanjutnya, larutan dan zat tambahan digunakan untuk mendeteksi dan menandai kromosom tertentu dengan teknik hibridasi fluoresen sehingga kromosom dapat diamati secara spesifik di bawah mikroskop fluoresens. Adapun larutan denaturasi, Strontium solution, larutan sodium stitrat, SSC 5% sebagai larutan pencuci, DAPI, pewarna, counterstain, lem perekat, iBond untuk menutup gelas objek saat hibridisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Carl Sunada. Baiklah, berikutnya adalah masuk di tahap analitik, yaitu pengecetan FISH. 1. Teteskan 3 tetes endapan limfosit di gelas objek. Keringkan pada suhu 65 derajat Celcius selama 1,5 jam. 2. Preparat kromosom dicuci dalam serial etanol 70% sebanyak 2 kali, 90% masing-masing selama 2 menit dan etanol absolut selama 5 menit. 3. Preparat dikeringkan pada suhu 65 derajat Celcius selama 1,5 jam. 4. Selanjutnya dilakukan proses denaturasi terhadap preparat kromosom dengan cara merendam preparat dalam larutan formamide, direndam dalam penangas air suhu 65 derajat Celcius selama 1,5 menit. 5. Kemudian dicuci dalam serial etanol 70% dingin selama 4 menit. Dan terakhir, cuci lagi dengan etanol 70%, 90% sebanyak 2 kali, masing-masing selama 2 menit. Dan terakhir etanol absolut selama 5 menit. Next. Pengecetan FISH. 1. Campur 3 mikroliter probe WCP nomor 1 dan 2 ditambah 7 mikroliter buffer. 2. Inkubasi di 65 derajat Celcius selama 10 menit. 3. Kemudian dilakukan hibridisasi pada preparat kromosom dengan meneteskan 10 mikroliter probe lalu ditutup dengan kaca penutup atau cover glass dan diikat dengan lem kuning. Selanjutnya, setelah diinkubasi, preparat kromosom disimpan dalam kotak plastik gelap dan diinkubasi pada 30 derajat Celcius dilakukan selama 16 jam. Selanjutnya, proses pencucian dilakukan dengan mencelupkan preparat dalam larutan
SSC 5% untuk melepaskan cover glass. Kemudian preparat berturut-turut dicuci dalam larutan denaturasi selama 5 menit. Kemudian larutan SSC 5% selama 5 menit sebanyak 2 kali dan larutan deterjen selama 4 menit. Semua larutan pencuci tersebut sebelumnya direndam dalam waterbed suhu 45 derajat Celcius selama 30 menit. Preparat dikeringkan dan diteteskan 10 mikroliter DAPI dan ditutup dengan gelas penutup. Terakhir, amati di bawah mikroskop fluorescence. Next. Selanjutnya adalah pasca analitik, yaitu hasil 1. Visualisasi translokasi kromosom. Translokasi pada kromosom nomor 1 dan 2 berhasil divisualisasikan menggunakan teknik FISH. Nah, berikut adalah gambar kromosom. Hasil pengecatan ditunjukkan seperti gambar yang ada di layar. Keterangan gambar yaitu ilustrasi kromosom translokasi dengan teknik FISH. Kromosom nomor 1, 2, dan 4 dicat merah, dan kromosom 3, 4, dan 5 dicat hijau. Translokasi terjadi pada kromosom dengan 2 warna, merah dan hijau, yang merupakan gabungan kromosom nomor 2 dan 5. Next. Yang kedua yaitu frekuensi translokasi kromosom. Data dari 3 donor sehat menunjukkan bahwa frekuensi translokasi meningkat seiring peningkatan dosis radiasi 0, 1, 2, 3, 4 GY. Frekuensi translokasi atau sel untuk dosis 4 GY yaitu kromosom 1 0,38 kurang lebih 0,22, kromosom 2 0,260 kurang lebih 0,018. Secara umum kromosom 1 lebih dominan mengalami translokasi dibanding kromosom 2. Berikut gambar visualisasi pengecatan kromosom nomor 1 dan 2 pasca iradiasi gamma. Di mana keterangannya itu A. Kromosom nomor 1 normal, B dan D translokasi pada kromosom nomor 1, C pada kromosom nomor 2. Tuh, bisa kasih ke bawah sedikit. Ayo, next. Pembahasan singkat dari pasca analitik yaitu teknik FISH memungkinkan deteksi translokasi dengan spesifitas tinggi pada kromosom tertentu, memberikan visualisasi kombinasi warna dari kromosom target. Hasil frekuensi translokasi menunjukkan adanya korelasi positif antara dosis radiasi dan tingkat kerusakan genetik. Ketiga, perbedaan hasil antar kromosom bisa dipengaruhi oleh sensitivitas kromosom, status fisiologis sel, maupun kondisi eksperimental seperti distribusi paparan radiasi yang tidak merata. Heterogenitas ini menekankan pentingnya setiap laboratorium memiliki kurva kalibrasi sendiri, mengingat variabilitas individu dan teknik. Next. Kesimpulannya yaitu kromosom nomor 1 menunjukkan frekuensi translokasi lebih tinggi dibanding kromosom 2. Metode FISH memiliki keunggulan berupa spesifitas tinggi dalam mendeteksi translokasi kromosom tertentu, visualisasi yang jelas dengan pewarnaan fluoresen, serta cocok untuk biodosimetri retrospektif karena mampu mendeteksi kerusakan genetik yang stabil. Namun metode ini juga memiliki kelemahan seperti biaya yang tinggi, waktu pengerjaan yang lama, hasil yang terbatas hanya pada kromosom target, serta membutuhkan tenaga ahli untuk interpretasi hasil secara akurat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk sesi pemaparan materi telah selesai.